Coba tebak, negara mana yang punya budget militer lebih kecil dari tetangganya, tapi malah lebih kuat secara peringkat global? Nah, kali ini kita bakal menyelam lebih dalam ke dunia kekuatan militer Iran yang ternyata penuh kejutan. Penasaran kan dengan alutsista misterius mereka yang bikin dunia gempar? Tahan dulu rasa penasaran kamu, karena kita akan kupas tuntas segala rahasia kekuatan Iran dari darat, udara, hingga laut. Jadi siap-siap ya, kita mulai petualangan ini. Dari segi peringkat kekuatan militer secara global, Iran berada di peringkat 17, mengungguli Arab Saudi yang berada di peringkat ke-22. Nah, menariknya, hal terbalik malah terjadi dari sisi finansial kedua negara, di mana Arab Saudi mengeluarkan lebih banyak uang. Dari data yang didapatkan, Iran ternyata cuma menggelontorkan dana sebanyak 5,5 miliar US dollar atau setara dengan 84,6 triliun rupiah. Sedangkan Arab Saudi merogoh kocek mencapai 46 miliar rupiah atau 707 triliun rupiah. Nah, secara pendanaan Iran sebenarnya bisa memasok anggaran yang lebih besar. Hal ini disebabkan anggaran tadi hanya 1,5% dari total GDP dari Iran yang mencapai 359,7 miliar US dollar atau 5,53 kuadriliun rupiah. Namun, opsi penambahan anggaran untuk Iran sepertinya tidak diperlukan sebab Iran tidak memfokuskan diri pada pengadaan alutsista yang terbukti banyak memakan beban biaya. Pengadaan alutsista di Iran dianggap lemah karena dua hal. Pertama, karena pengadaan alutsista itu rawan korupsi, seperti apa yang membuat Pak Prabowo geram di Indonesia. Kedua, Iran punya fasilitasnya sendiri untuk membuat dan mengembangkan alutsista yang terbukti efektif serta tidak kalah canggih ketimbang negara lain. Persoalan contoh kita bisa mulai dari alutsista darat milik Iran. Dari datanya, Iran memiliki 4.081 tank, 69.685 kendaraan lapis baja, 2.630 pelontar tank, dan 1.085 peluncur roket. Dari beragam alutsista yang dimiliki, tank Karar bisa jadi contoh yang baik sebagai alutsista karya Iran yang mematikan. Secara spek, tank berisi 3 kru ini diakui dunia sebab sistem persenjataannya yang kompleks. Di senjata utama, tank ini memiliki 125 mm 2A46 smoothbore cannon dengan jarak tembak yang mencapai 5 km. Senjata utama ini juga memiliki kemampuan menembakkan berbagai macam amunisi yang diintegrasi bersama sistem citra satelit untuk meningkatkan presisi tembakan. Dengan kemampuan ini, senjata utama Karar dikenal sebagai peluncur misil anti-tank bercitra laser paling mumpuni. Selain senjata utamanya, ada 2 senjata sekunder. Pertama yaitu senjata mesin koaksial 7,62 mm untuk serangan jarak dekat. Kemudian yang kedua ada senjata mesin kaliber 12,7 mm yang punya sistem kendali jarak jauh canggih menggunakan remote. Jadi senjata ini bisa dikendalikan oleh pihak tentara Iran di markas sebagai pelapis serangan saat kru menembak tengah fokus. Dengan integrasi satelit dan kendali remote jarak jauh ini, maka wajar jika Karar dianggap sangat kompleks. Selain tank Karar, ada juga rudal balistik mematikan Zolfagar. Rudal balistik ini merupakan salah satu alutsista paling mematikan bagi Iran karena ikut diakui oleh Rusia untuk digunakan pada konflik Ukraina. Secara spek, Zolfagar ini memiliki jarak jangkau hingga 700 km dengan hulu ledak mencapai 500 kg. Spek tersebut dianggap mumpuni untuk melakukan penghancuran pada bangunan-bangunan sentral. Kalau Rusia mengakui teknologi Iran, maka wajar kalau Arab Saudi cukup ketar-ketir. Dari alutsista darat kita pindah ke alutsista udara milik Iran. Di atas kertas, Iran tergolong negara yang mewah dalam bagian ini, karena memiliki 760 jet tempur, 196 pesawat tempur bantu, dan 138 helikopter. Secara pengembangan alutsista, Iran di bagian sini merupakan tuan tanah kalau menyinggung persoalan drone. Bagaimana tidak, Iran dianggap sebagai negara yang paling maju untuk pembuatan alutsista tak berawak tersebut, yang bahkan terus diakui oleh Rusia. Salah satu drone yang paling mematikan mereka adalah Aras-2 yang dirumorkan sebagai drone khusus dalam penyerangan ke Israel. Apalagi seperti yang kita tahu, dua negara ini emang punya hubungan yang buruk. Aras-2 ini merupakan jenis drone kamikaze yang memiliki tugas pengintaian dan juga serangan. Misi yang diemban ini diklaim bisa dieksekusi dengan mudah karena kemampuan terbangnya yang luar biasa. Aras-2 mampu terbang dengan kecepatan maksimal 400 km per jam serta menjangkau jarak hingga 2000 km.
Selain itu, drone ini punya kemampuan terbang selama 2 hari untuk memberi informasi akurat tentang musuh sebelum melakukan ledakan luar biasa dengan hulu ledaknya yang mencapai 260 kg. Tak cukup sampai di situ karena selain drone, Iran juga mengembangkan jet tempur siluman yang penuh misteri, yaitu The Conquer F-313. Jet tempur ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 kemarin, dan hingga sekarang belum ada info lagi yang pasti seputar alutsista tersebut. Dari rumor yang berkembang, F-313 ini katanya mendapatkan perombakan baru dan diubah menjadi jet tempur siluman tak berawak. Kalau ini benar, Iran akan jadi game changer baru di industri alutsista udara yang menyaingi 3 negara terkuat yaitu Amerika, China, dan Rusia. Nah, dari darat dan udara sekarang kita pindah ke alutsista laut. Berada di Timur Tengah yang gersang, Iran merupakan negara dengan kapabilitas alutsista laut yang tergolong sepi. Dari datanya, negara ini cuma punya 7 fregat, 3 korvet, 19 kapal selam, 21 kapal patroli, dan 1 kapal penyapu ranjau. Dari semua alutsista yang dimiliki tadi, salah satu yang terus jadi perbincangan adalah kapal selam Ghadir Class. Kapal selam ini dirumorkan memiliki peluncur roket canggih yang mampu meluncurkan roket Shahab 4. Roket ini memiliki kemampuan terbang untuk menjangkau target hingga 2.000 km dengan hulu ledak mencapai 2.000 kg. Hulu ledak yang dibawa tersebut dirumorkan memiliki kekuatan setara nuklir yang mampu menghancurkan seisi kota. Nah, selain kapal selam ini, Iran juga terus dirumorkan tengah membangun kapal selam bertenaga nuklir untuk menyaingi negara terkuat. Selain memiliki kemampuan dari segi kecanggihan alutsista yang dibuat dalam negeri dan penuh misteri, Iran juga memiliki jumlah personil yang mumpuni. Dari datanya, negara ini memiliki 1.015.000 personil yang terbagi atas 575.000 personil aktif, 350.000 personil cadangan, dan 90.000 paramiliter. Hebatnya lagi, jumlah ini masih bisa bertambah secara signifikan jika diperlukan, karena Iran memberlakukan wajib militer bagi warga negaranya selama 18 hingga 24 bulan. Apalagi jumlah personil Iran tadi cuma 1,2% dari total populasinya yang mencapai 86,7 juta jiwa. Nah, itu tadi video kali ini seputar kekuatan militer Iran. Sampai jumpa di video berikutnya.